Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Salimatul Hairo dengan NIM A1D124142. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai CP, TP, ATP, dan dan perencanaan asesmen dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Nah, materi ini tuh sangat penting untuk dipelajari karena menjadi dasar bagi kita sebagai calon guru untuk merancang kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, langsung saja ke pembahasan, yaitu CP. Nah, CP merupakan singkatan dari capaian pembelajaran. Nah, CP merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase pembelajaran. Nah, CP berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, menurut Kemendikbudristek tahun 2022, capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada fase perkembangannya. Nah, dalam kurikulum Merdeka, CP disusun berdasarkan fase, bukan lagi berdasarkan kelas. Misalnya fase A itu untuk kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase B itu untuk kelas 3 sampai kelas 4 SD, dan fase C itu untuk kelas 5 sampai kelas 6 SD. Nah, dengan adanya CP, guru bisa memiliki gambaran umum tentang kemampuan apa yang harus dicapai oleh siswa selama proses pembelajaran. Nah, terus ada lagi nih turunan dari CP, yaitu TP. Nah, TP merupakan singkatan dari tujuan pembelajaran. Nah, TP ini dibuat lebih spesifik dan terarah. Nah, tujuan pembelajaran atau TP ini itu untuk menjelaskan kemampuan apa yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti satu atau beberapa kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya TP ini tuh disusun dengan memperhatikan 3 komponen, yaitu kompetensi yang harus dimiliki siswa, terus konten atau materi yang dipelajari, dan kriteria pencapaian atau indikator keberhasilan. Nah, contoh, peserta didik atau siswa dapat menjelaskan pengertian kebudayaan contohnya itu kayak siswa dapat menjelaskan pengertian keberagaman budaya yang ada di Indonesia dengan menggunakan contoh yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, dengan adanya TP, guru bisa lebih mudah untuk menentukan kegiatan pembelajaran apa yang sesuai untuk peserta didik. Nah, terus ada lagi nih yang namanya ATP. ATP adalah singkatan dari alur tujuan pembelajaran. ATP merupakan rangkaian dari tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan berurutan dari yang sederhana sampai yang lebih spesifik atau yang lebih kompleks. Nah, ATP ini tuh membantu guru untuk melihat urutan pembelajaran yang sesuai atau yang harus dilakukan agar siswa dapat mencapai capaian pembelajaran secara bertahap. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa CP adalah kompetensi dasar yang ingin dicapai, terus TP adalah tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dari CP. Terus ATP adalah urutan TP yang disusun secara sistematis. Nah, dengan adanya ATP, pembelajaran bisa menjadi lebih terstruktur dan terarah. Nah, terus yang terakhir adalah perencanaan asesmen. Nah, asesmen merupakan
proses untuk mengumpulkan informasi mengenai perkembangan belajar siswa. Nah, melalui asesmen, guru dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Nah, dalam pembelajaran, asesmen ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Terus yang pertama adalah asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini tuh dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, contoh guru memberikan 5 soal pretest dan tanya jawab langsung. Misalnya kita sebagai guru nih menanyakan kepada siswa baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Di sini ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menentukan hasil dari penjumlahan 15 ditambah 7? Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa siswa ini tuh sudah memiliki bekal dan sudah paham dengan materi yang akan kita pelajari, kayak materi penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelum itu kita kan memberikan soal. Nah, kalau mereka itu bisa menjawab pertanyaan itu, berarti mereka sudah tahu gambaran materi yang akan dipelajari berikutnya. Nah, terus ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, untuk memantau perkembangan belajar siswa. Nah, contohnya itu kayak diskusi kelompok, terus kuis singkat, dan presentasi. Nah, misalnya siswa disuruh untuk mengerjakan soal yang berada di papan tulis. Nah, dari sini tuh guru bisa mengetahui siswa mana yang sudah mulai paham dan mana yang masih atau yang butuh bantuan. Nah, terus yang terakhir ada asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini tuh dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, untuk mengetahui hasil belajar siswa secara keseluruhan. Contohnya itu seperti ulangan harian, tes akhir bab, dan ujian akhir semester. Nah, perencanaan asesmen sangat penting untuk guru agar guru dapat menilai kemampuan siswa secara objektif dan dapat melakukan perbaikan proses pembelajaran jika diperlukan. Nah, dari seluruh pembahasan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam proses pembelajaran guru perlu memahami beberapa komponen penting seperti CP, TP, ATP, dan perencanaan asesmen, di mana CP menjadi acuan kompetensi yang harus dicapai siswa, TP menjelaskan tujuan pembelajaran secara lebih spesifik, terus ATP menyusun tujuan secara sistematis, dan perencanaan asesmen digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa. Nah, dengan perencanaan yang baik, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.